Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sanas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Sanas pada siang hari ini yang telah menyempatkan waktu untuk kita sama-sama berbincang sama-sama terkait dengan pembahasan produktif di usia muda. Kita akan membahas sedikit dan dari pengalaman Sanas sendiri tentang bagaimana sih produktif di usia muda dan kita sebagai salah satu mahasiswa juga ya, gitu. Mahasiswa yang masih berkembang tentunya seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin saya ingin bertanya dulu, gimana sih kabarnya Sanas pada hari ini gitu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Kakanda Siti Rahmawati? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat dan Alhamdulillah. kelihatan dari kamera laptop saya seorang duta depan saya, ya Allah, masya Allah banget, seorang inspiratif Masya banget sih juga Allah. buat saya sendiri, wah masya Allah ya. Dan Masya sebenarnya Allah. saya ucapkan apa selamat ya Sanas atas persenta hmm, Prestasi. iya yang kamu raih gitu ya. Kasih. Dan juga terima kasih kepada yang udah hadir pada hari ini. Mungkin kita lebih ngobrolnya nggak usah terlalu yang tegang banget. Kita kayak ngobrol santai aja gitu, nggak usah Ya. yang formal banget gitu. Karena kita ya bicara ngobrol santai aja sih seperti itu tentunya. Nah, gimana sih keadaan di Sulawesi Selatan sekarang, Sanas? Aduh, aku benar-benar rindu banget nih mau pulang juga ke Sulawesi Selatan. Kalau untuk beberapa hari terakhir ini ya sudah masuk musim hujan, jadi hujan terus nih di Sulawesi. Ya, seperti itulah hujan, hujan dan hujan. Beberapa kejadian-kejadian seperti banjir, pohon tumbang pun juga sudah masuk di masa-masa atau di fase-fase itu sekarang. Berarti sama juga sih kayaknya di sini di Malang juga hujan terus tiap harinya gitu. Kayaknya memang musimnya gitu, musim Ya, iklim musim. Indonesia seperti itu tentunya. Nah, mungkin kita akan apa ya namanya? Kita akan sharing lah sana sini. Kita akan masuklah ke anunya. Aku tentang pembahasan kita tentang produktif di usia muda. Nah, mungkin aku mau lebih tanya lebih spesifik tuh ke anu ya ke duta kamu yang kamu baru-baru banget teraih nih gitu. Jadi aku pengen nanya, bisa nggak sih kamu ceritain gimana sih perjalanan awal kamu ngerintis dari awal sehingga kamu bisa seperti ini menjadi seorang duta, duta lingkungan ya sana sih ya? Iya, best lingkungan, duta lingkungan. Ya, Masya Allah. Mungkin bisa diceritakan nih, gimana sih mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi yang ada di Zoom ini. Ya, saya Oke, persilahkan baik. sana. Oke, terima kasih. Em, Mengikuti duta lingkungan ini tujuan utama saya ya satu, ingin memperdalam atau lebih mengetahui tentang apa sih lingkungan itu, dan ingin berpartisipasi menjadi seorang pemuda atau ikut berkontribusi langsung menjadi seorang pemuda yang cinta akan lingkungan dan mengajak orang-orang untuk lebih menjaga lingkungan itu. Oh, berarti lingkungan apa sih yang ingin kamu impikan, yang ingin kamu ubah seperti itu sama untuk di mungkin khususnya di daerah Sulawesi Selatan tentunya sendiri. Ya, yang lebih utama tuh ya lingkungan yang bersih, yang teratur, yang seperti itulah yang lebih utama. Ya, Yang memang sih lebih mungkin ya utama karena yang ya. menjadi impian. Terus selama kamu ikut duta ini tuh prinsip-prinsip apa sih yang kamu pegang sampai saat ini yang
menggelora di benak kamu sendiri seperti itu? Yang pertama itu amanah ya, karena menjadi seorang duta itu kita diberikan beban, bukan beban sih, tapi kayak di eh, sesuatu yang sangat sulit kita jalankan seperti program. Berarti kita harus, jadi yang utama kita pegang adalah amanah. Keamanan itu sudah kita pegang dengan baik, maka apa yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah kepercayaan diri. Jadi percumalah kalau kita memegang amanah yang besar, tapi kita tidak punya kepercayaan diri, amanah yang kita emban itu mungkin tidak bisa kita jalani gitu. Jadi kedua poin ini adalah poin penting yang saat ini saya pegang uh, untuk menjalankan aktivitas saya seperti itu. Oh, luar biasa ya berarti Mas. Yang pertama yaitu amanah, yang kedua itu kepercayaan diri, dan ini mungkin juga menjadi poin penting juga untuk saya ataupun kepada teman-teman sekalian terkait dengan apa sih prinsip yang kamu pegang sehingga kamu bisa jadi seperti ini tentunya ya. Dan memang sih menurut saya juga amanah ya memang kita memang harus eh, punya prinsip amanah kepada siapapun dan juga kepercayaan diri ya kekuatan kita nggak sih Sanas kayak kita harus percaya kita harus pede nih dengan apapun karena memang saya rasa kalau kita ingin menjadi orang sukses kalau kita hanya berdiam diri saja tidak percaya diri ya gimana kita mau speak up nggak sih ya nggak sih. Iya, benar sekali, benar. Benar banget. Tapi aku ngerasa juga kalau misalkan kita harus percaya diri, eh, kalau aku nggak di semua tempat sih. Kalau aku sih, kalau kamu gimana? Kalau kalau aku sendiri untuk PD ataupun banyak speak up, aku tuh melihat lingkungan-lingkungan yang menurutku ini sesuai nggak sih untuk aku bisa speak up, untuk aku sharing, untuk ataukah kamu tuh secara merata aja seluruhnya gitu, tanpa melihat kondisi-kondisi di sekeliling kamu. Oke. Kalau untuk menurut saya sendiri ya, kepercayaan diri itu harus kita tanamkan di semua tempat. Namun, cara kita untuk apa ya, mengeluarkan pendapat kita, berbicara atau memberikan sesuatu ya apa edukasi itu memang kita harus melihat tempat kayak mungkin di tempat-tempat seperti lingkungan-lingkungan yang orang-orangnya awam bagaimana cara kita berbicara kepada mereka itu memang kita harus melihat itu cuman kalau untuk kepercayaan diri sendiri itu harus ditanamkan di semua tempat gitu jadi kayak lebih kayak ke apa yang ingin kita bawakan saja yang harus kita melihat tempatnya terlebih dahulu seperti itu menurut saya. Wow, oh seperti itu ya. Terus mungkin saya ingin eh, tanya lagi nih ke kamu gitu. Atau mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau nanya, kakak-kakak mungkin juga mau nanya. Saya persilahkan gitu. Jadi ini tuh kayak sharing-sharing santai gitu Aja ya gitu kan. ya. Nggak usah yang formal banget nggak sih sana ya udah kalau mau ngobrol ya tanya apa mungkin kepada seorang Duta Aisyah Ahda mungkin. Insya Boleh. Allah. Jadi kayak ke mungkin apa yang ditanyakan sama moderator itu yang bisa ambil baiknya buang buruknya saja. Jadi bukan kayak kayak kajian-kajian yang formal, semi semi formal gitu. Iya. Mungkin bisa milanya tadi pertanyaannya setelah memati. Ini nggak ada yang mau nanya nggak teman-teman sekalian? Istamir, Istamir Pak. Em, mungkin aku nanya lagi nih Sanas ya. Mungkin aku tanya lagi nih. Boleh. Tips kamu menjadi duta itu seperti apa? Tips kamu untuk mungkin teman-teman sekalian di sini tips untuk menjadi seorang duta, duta yang lingkungan dan lain sebagainya juga tentunya. Kalau untuk saya sendiri yang pertama itu kepercayaan diri. Lagi-lagi kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu penting untuk kita apa ya mengakses diri kita kepada hayalak umum kalau kita itu ada gitu yang adalah komitmen dengan diri sendiri mengikuti suatu kita harus punya komitmen jangan ada yang setengah-setengah jalanan atau kalau kayak dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan mungkin sudah mundur nih dalam artian kayak
masuk di dalam satu event, sudah itu ya menghilang begitu saja, cuma sekedar numpang nama. Yang kedua adalah amanah, yang seperti saya bilang tadi, amanah. Jadi jika kita telah terpilih menjadi seorang duta, maka kita bisa menjalankan amanah kita dengan baik. Mungkin hanya 3 poin itu yang menjadi pegangan saya sampai saat ini. Wow, luar biasa ya. Terus target yang kamu ingin capai nih karena kamu udah menjadi seorang duta, kamu ada punya target nggak sih? Target yang kamu ingin eh, capai seperti itu? Mungkin saat ini sekarang kan saya menjabat sebagai seorang the best lingkungan, duta lingkungan hidup Sulawesi Selatan. Mungkin untuk saat ini target yang akan saya raih itu ya berkaitan dengan lingkungan sekitar. Tapi tidak hanya itu, sebagai duta, karena saya tersebut, di mana hadirnya di sini, hadirnya teman-teman duta di sini itu untuk menginspirasi, untuk memberikan edukasi kepada banyak orang, entah itu mengenai lingkungan, peran pemuda, dan lain-lain sebagainya. Hmm, aku pengen nanya nih, itu kalau apa namanya pengen jadi duta tuh berarti yang aku tahu ya, dulu aku kan kayak cuma sekedar tahu doang. Aku itu duta tuh apa namanya karakter-karakter yang harus jadi kayak karakter seseorang untuk jadi duta tuh yang kayak kayak gimana sih gitu kalau yang kayak lingkungan ada duta anak nggak juga kan ya Ada duta anak. berarti nggak perlu. Oh, ada yang nanya nih sana, ada yang nanya nih, aku bacain ya. Terus yang pertama nih dia nanya apa sih motivasi yang paling kakak pegang yang bisa mendorong kakak untuk bisa menjadi seperti ini? Mungkin tadi aku udah nanya juga deh tentang tapi mungkin dia lebih mau lagi lebih jelas lagi mungkin sama apa sih motivasi yang Okay. paling kakak pegang yang bisa mendorong kakak untuk bisa menjadi seperti ini? Terus dengan pencapaian kakak Aisyah saat ini, apakah pernah pas sekolah dulu kakak merasa terasingkan ataupun apalah gitu? Nah, ini pembahasan yang paling menurut saya paling apa ya, ngena gitu. Jadi gini, Oke. motivasi saya untuk menjadi seorang, bukan sebagai seorang guru, tapi lebih lebih kayak menjadi orang gitu, orang yang mungkin punya value kan. Nah, dulu itu mungkin kakak moderator tahu ya bagaimana saya di sekolah dulu. Terasingkan ya, pasti terasingkan, karena banyak sekali orang-orang yang berprestasi di sekolah saya yang menganggap apa ya, tidak ada apa-apanya. Jadi itulah mengapa uh, menjadi dorong saya sampai saat ini. Lebih kayak ke saya tuh pernah berada di bawah. Saya pernah menjadi seorang korban yang dibully, terasingkan. Dan itulah yang menjadi dorongan yang kuat saya untuk bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih kayak membuktikan ke orang-orang kalau saya itu bisa, saya juga mampu menjadi orang yang bisa memotivasi banyak orang seperti itu. Jadi kayak lebih ke masa lalu yang menjadikan saya menjadi lebih baik. Oh. Terus ada yang kedua nih Sanas. Yang kedua nih Assalamualaikum Kak. Mungkin bisa diceritakan kesan dan pesan selama pemilihan duta lingkungan hingga terpilih menjadi best duta lingkungan hidup Sulawesi Selatan, lingkungan hidup Sulawesi Selatan. Dan apa yang disampaikan kepada pemudi di sana terkait pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Wah, Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya kepada Kak Diki. Yang tadi tuh ada yang bertanya, cuman namanya nggak ada, nggak pakai username. iya Jadi loh, yang terima tadi kasih yang juga untuk pertama kakak nggak ada yang bertanya namanya. pertama. Mm-mm. Oke, kepada Kak Diki, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau mau diceritakan ya terlalu panjang, cuman saya akan singkat. Apa ya, untuk mengikuti duta lingkungan ini sendiri itu saya tidak pernah membayangkan ya, karena awal masuk saya menjadi mendaftar seorang duta itu semua karena iseng, iseng yang akhirnya membawa saya menjadi seorang best lingkungan. Apa ya, suka dukanya itu kayak pasti ya perjalanan orang tidak mulus kan.
kali perjalanan pas karantina pun yang banyak lika-likunya, mulai dari terlambat, mulai dari mungkin di perjalanan ada insiden-insiden seperti kecelakaan, motor mogok dan masih banyak sekali. Dan untuk apa ya, untuk pemuda-pemudi terkait pentingnya menjaga lingkungan. Oke. Ini kan kita di sini kebanyakan generasi ya, generasi penerus gitu. Seperti yang kita ketahui, sekarang itu kan banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satunya itu karena penumpukan sampah. Apalagi sekarang musim hujan, jadi dapat mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin kita sadar akan kebersihan lingkungan, mungkin seperti yang dijelaskan dalam hadis pun an-nazafatu minal iman, di mana kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka saya rasa kita harus sadar akan pentingnya sebuah kebersihan itu dengan membuang sampah pada tempatnya itu paling utama. Jadi ditanamkan dalam diri kita sebuah kebersihan, kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Mungkin saya rasa itu sudah menjadi salah satu poin penting bagaimana kita ke depannya untuk menjaga lingkungan kita. Itu. Bagaimana dengan saudara Kak Diki Wahyudi? Apa ada yang ditanyakan lagi nih mungkin sebelum kita lanjut lagi? Soalnya ada lagi keren banget Kak katanya Losan. Ya aku juga merasa wow keren banget, Masya Allah banget dah. Kayak terheran-heran lah aku sampai sekarang sama sahabatku, temanku waktu pas mondok. Wow, jadi orang dulu soalnya dulu kamu kayak nggak ada nggak sih San? Kayak ciri-ciri kayak ya waktu masih Alia tuh kayak eh, pengen jadi duta gitu masih nggak ada kan ya? Lebih Nggak kayak aku ada. rasa kamu dulu tuh lebih kayak pengen jadi Bu Ustazah nggak sih? Kayak pengen Ya, lebih sering mm ke dulu waktu sekolah. ya kan? Makanya aku pas lihat di postingan kamu, wah udah jadi duta, Masya Allah. Terus ada nih yang nanya Sanas, apakah dengan pencapaian kakak saat ini yang boleh dikata pencapaian cukup tinggi, apakah bagi kakak ini sudah cukup untuk menutup segala yang kakak rasakan pas sekolah dulu? Maksudnya tuh, paham nggak sih Sanas maksudnya dari pertanyaannya nih? Apa-apa. Mungkin kita pernah merasakan yang namanya sakit hati, dan yang namanya sakit hati mungkin kita bisa memaafkan orangnya, tapi tidak dengan luka yang telah digoreskan di dalam hati. Mungkin apa yang saya rasakan, apa yang saya capai saat ini perlahan bisa menutupi rasa kecewa saya terhadap komentar-komentar orang yang pernah mengatakan kalau apa itu nggak bisa gitu dia jadi apa-apa. Ya pernah ada satu orang yang bilang begitu. Saya rasa dengan apa yang saya dapatkan sekarang itu bisa menutupi hal itu, tapi tidak dengan rasa sakit yang pernah saya rasakan. Mungkin saya bisa memaafkan, tapi untuk menghilangkan rasa sakit itu tetap nggak bisa. Seperti itu. Jadi bukan Mungkin tuh dendam ya, cuman kayak lebih ke ikhlas. ya kayak kayak gini nggak sih Sanas kayak telur nih yang udah dipecahkan kayak masih bisa sih kayak di Benar. apa ya namanya kayak diperbaiki mungkin atau kaca 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 gitu kan tapi yang Ya, nggak akan seutuh seindah awalnya seperti itu kan ya betul dan sekali. aku rasa sih ya bagi aku sih mau orang misalkan ada yang sakiti kita gitu ya menurutku jangan sampai dendam kasihan gitu ya udah kita maafkan tapi rasa sakit itu masih tetap ya ada gitu loh kayak ya Ya, mau betul gimana sekali. ya gitu. Tapi ya jangan sampai dendam sih menurutku gitu karena ya Ya, nggak akan dendam kok. nggak benar banget sih. Ada yang mau nanya lagi nggak Lebih sih kayak yang ke apa ya? Lebih kayak ke saya orang yang pernah kamu rendahkan ternyata bisa jadi orang yang jauh lebih baik dari kamu sekarang. iya Karena iya jujur benar. orang yang dulu merendahkan saya itu sekarang kayak apa ya? Kayak eh, sudah tidak apa ya, sudah redup gitu. Saya tuh sempat disingkirkan dari organisasi-organisasi yang mungkin saya, bahkan saya ketua, tahu kan? Saya pernah menjabat jadi apa waktu mondok Ya. dulu. Jabatan saya lumayan tinggi, tapi saya berusaha disingkirkan. Nah, orang yang singkirkan saya itu mungkin adalah orang yang pemeran utama di balik rasa sakit saya kemarin. Ya, seperti itulah. Ya sedikit curhat-curhat juga nih San. Tapi Ya, ini mau curhat. nanya nih sana, mau nanya, kamu karantina tuh berapa hari sih waktu kamu dulu? Karantina 3 hari.
Oh, 3 hari. Itu memang memang semua semua kalau misalkan kita ingin duta kayak 9 duta anak itu memang atau tergantung ya karantinanya itu emang paling lambat atau paling Tergantung. lama 3 hari. Sebenarnya tergantung dari eventnya sendiri sih. Karena duta inspirasi saya dulu juga sebentar 2 harian aja. Oh, cuma 2 hari aja. Itu pun Wow. bukan karantina, lebih kayak kerapat. Oh, Jadi tergantung eventnya saja. Tergantung eventnya dia mau berapa lama karantinanya. terus saat kamu karantina itu tuh ini apa sih namanya? Agenda-agenda atau kegiatan kamu selama itu tuh apa-apa aja sih emang? Banyak ada eh, pertama itu pemaparan materi-materi ya. Didatangkan Hmm. diberikan kita materi, ada beberapa kelas kayak seperti kelas make up, ada juga tes wawancara, Wow. ya kelasnya catwalk kayak kita lebih diajarkan bahasa bahasa mondoknya tuh etik kayak jadi kan gimana orang duta yang mulai dari cara duduk, cara berdiri, cara pokoknya kita juga lebih mencerminkan. San agak suaramu agak putus-putus loh. Oh, agak putus-putus ya, mungkin jaringan ya. Iya. Ini San Masih terus masih ada putus-putus. udah enggak. Terus yang ditanya lagi nih target kakak eh, untuk selanjutnya ditanya untuk selanjutnya target kakak apa sih gitu katanya target kedepannya mungkin sih dia Eh, nanya. Kalau untuk target saya pribadi, ya untuk lebih bisa memotivasi banyak orang itu target untuk umum ya, misalnya dalam lingkup duta ya, untuk lebih memotivasi banyak orang dan apa ya lebih kayak menjalankan program kerja yang telah disediakan gitu. Kalau untuk target pribadi dalam lingkup pendidikan ini saya sedang apa sementara menjalani kuliah di dua kampus dengan dua jurusan yang berbeda, apa ya, saya akan menjalankan semuanya mungkin apa ya gimana ya caranya ngomong gimana ya, Eh, lebih menjalankan semuanya lah gitu. Karena kalau untuk target sih nggak ada sih, lebih kayak ke apa ya, lebih kayak memotivasi orang lain saja. Kalau untuk target utamanya nggak ada kayak harus jadi artis, harus jadi ini apa enggak ada. Lebih kayak ke Ya, mengikuti alur. ya pas banget ya. Pokoknya apa yang ada itu dijalankan ya enggak sih kayak gitu ya Ya udah. betul sekali. Mm. Oke Kak, terima kasih Kak, semangat Kak. Semangat katanya sana. ini siapa sih? Kenapa dong perkenalkan dirinya? Iya dong, siapa sih? Eh, tapi apa ya San? Aku dengan melihat kamu yang seperti ini saat ini tuh penilaianku ya Sanas ya. Penilaianku kamu tuh kayak tidak sombong. Masya Menurutku, Allah. iya benar. Hmm. Apa sih namanya? Soalnya eh saat aku calling kamu, saat aku ya calling kamu untuk kita ngobrol-ngobrol gitu kan, kayak aku juga mau banyak dapat pelajaran dari kamu gitu kan, aku juga masih proses belajar juga seperti itu kan, jadi kayak pengen aja sih sharing-sharing sama kamu seputar kehidupan kamu gitu kan, dan tanpa kamu tuh ayo ayo gitu loh, jadi aku kayak apa ya kan kan ada orang biasa yang kayak udah berubah hidupnya mungkin ya katanya sibuk lah dan lain sebagainya kayak ya udah kayak nggak kenal gitu loh, paham nggak sih? Tapi kamu Ya. kayak yang aku bisa nilai kamu tuh tidak sombong dengan pencapaian kamu sampai titik ini loh gitu loh, kayak masih seperti dulu, kayak masih seperti dulu Masya friendly-nya, Allah. asiknya waktu kita masih mondok gitu loh, the best sih. Jadi kayak apa ya, aku rasa wajar sih kamu bisa sampai titik ini, wajar sih kamu bisa raih seperti ini karena memang ya pencapaian kamu maksudnya apa ya, ya tidak sombong lah gitu, ya nggak sih? Apa ya? Saya seperti ini pun karena kalian kan, karena teman-teman, kan orang-orang sekitar.
kalian mendukung, kalian mendorong saya untuk menjadi seperti karena kan ada peran kalian. Jadi kok bisa sih saya lupakan kalian gitu? Benar banget sih. Ya benar-benar bisa gitu. Mm. Ya terkadang kan ada orang yang lupa akan hal itu gitu, gitu loh. Suaraku putus-putus nggak sih Sanas? Enggak, aman-aman. Terus ada yang mau nanya lagi nggak sih? Ya Allah, mumpung kita bisa ngobrol nih sama Kak Siti Aisyah ada ya Allah. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin dari Kak Fitri mungkin mau nanya. Fitri, Fitri atau mungkin dari siapa nih? Kak Muhammad Rizky mungkin mau Saya Kak, nanya. saya. Bisa, Oh, bisa. oh Kak Asrul ya, Muhammad Asrul ya. Ya Kak. Silakan Kak Ya, Renata, Kak. ya dipersilahkan untuk dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, seperti yang narasumber tadi katakan, bahwasannya dia ingin menjadi seorang duta karena ingin percaya diri dan amanat terhadap proker. Entah apakah lagi yang itu satu, saya lupa. Nah, kenapa sih kakak ini lebih ingin apa ya? Ingin melakukan kepercayaan dirinya ataukah ingin amanat terhadap duta. Padahal kalau dilihat dari segi pandangan untuk lebih eksistensi aja sih. Cuman gimana ya? Tapi kakaknya menganggap bahwasannya saya ingin lebih percaya diri menjadi duta gitu. Nah, mungkin seperti itu saja. Saya kembalikan kepada. Gimana Sanas bisa dijawab dari oke pertanyaan baik Mas Asrul? sebenarnya. Oke baik, terima kasih ya. Sebenarnya ini mungkin Kak Kakanda Asrul salah tangkap ya. Saya bukan mengatakan kalau saya jadi duta itu saya harus percaya diri, tidak. Tapi salah satu yang dipegang jika kita telah menjadi duta itu adalah kepercayaan diri. Bukan berarti saya bilang jadi duta tapi orang baru percaya, tidak, jalankan amanat, tidak. Cuma Ya, Kak moderator itu apa sih yang jadi pegangan kakak jika setelah menjadi duta begitu. Jadi bukan dalam artian saya percaya diri cuma pas jadi duta, saya menjalankan amanah cuma pas jadi duta. Cuman kebetulan pertanyaannya tadi dalam lingkup duta saja, seperti itu kakak. Seperti itu Kak Asrul. bisa lagi Kak, bisa. Bisa, biar lagi 10 Kak, bisa jika. Iya Kak. Apa? Jika ini sudah tercapai tingkat implementasi yang kakak inginkan, maksud saya gimana ya? Jika Siti Aisyah Ahda ini sudah menjadi duta, misalkan kan ini duta ada berbagai macam, ada duta genre, Nusantara dan lain sebagainya. Nah, jika kakak ini sudah menjadi duta pada tingkat implementasinya, apakah sampai di situ saja ataukah ilmunya ini akan dikembangkan kepada halayak atau bagaimana, Pak? Oke, moderator. Saya persilahkan Sanas. Oke, seperti bagaimana yang menjadi prinsip bahwa untuk di khusus duta lingkungan sendiri 1 tahun mengabdi selamanya menginspirasi dimanapun kita, masa kita menjadi, entah itu menjadi seorang duta, menjadi seorang ketua dimanapun itu, meskipun sudah habis masa kita harus tetap menginspirasi sampai kapanpun. Seorang itu tidak dinilai dari seberapa lama masa jabatan kita, berapa lama masa berkarir kita, tidak. Menurut saya menginspirasi itu sampai akhir hayat. Sanas, masih putus-putus enggak sih? Mungkin
Asrul bagaimana tadi? Gimana Kak Asrul? Dari Kakak Ya, Wati. ya, terima kasih atas tanggapannya. Saya bisa paham. Aku boleh menanggapi juga sih Sanas, boleh menanggapi juga, menarik sih tadi sempat dibahas oleh Boleh, boleh. Kak Asrul nih, katanya kan apakah tidak pengen kayak ikut duta apalagi lingkungan, gender dan lain sebagainya. Tapi emang apakah kamu memang cuma pengen stuck di duta lingkungan aja, tidak ada pengen stuck atau lebih naik lagi mungkin kayak mencoba hal baru lagi di duta-duta lainnya seperti itu? Mungkin untuk saat ini belum ada ini ya. Karena menurut saya apa ya? Kalau untuk mau naik ke duta-duta selanjutnya kayaknya enggak ada, belum ada. Karena amanah kan dijalankan satu persatu. Jangan sampai kita borong-borongan semua amanah kita ambil toh. Jadi satu-satu saja dulu. Untuk saat ini tetap fokus dulu di lingkungan gitu. Apa ya? Dari sekian banyaknya duta nih, kenapa sih kamu memilih duta lingkungan? Kenapa sih kamu memilih duta lingkungan? Kenapa tidak kayak yang lebih anu tuh menurutku anak, duta anak gitu kan? Atau yang lain gitu? Oke, seperti yang tadi ya sudah dijelaskan di awal, saya memilih duta lingkungan karena saya lebih ingin mengetahui secara lebih rinci mengenai lingkungan, juga ingin ikut berkontribusi secara langsung serta menjadi bagian dari pemuda yang cinta lingkungan seperti itu. Oh, Jadi kayak saya cinta. tertarik memang tuh. Cinta akan lingkungan ya Sanas. Iya, Gimana cinta dengan hambanya nih? Insya Allah lingkungan saja kunci, apalagi kita. Aduh, Masya Allah. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya mungkin kepada siapa lagi nih Aulia Auli ya Auli Kak Kak siapa mungkin ada yang mungkin Bisa dia. atau mungkin kepada atau kepada Muhammad Rizky juga ada yang mau nanya nih. Kayaknya udah pada paham semua Kak Susanas. يوم واتي يمكن هذه أنت لا جزء أنه Nah, nah, قرأ chat عرف خلاص وجو أني فان أنا أنو أقسم كي Kelas ya. Oke, syukuran ya. Mungkin karena nggak ada yang mau nanya lagi nih kepada teman-teman sekalian, mungkin sudah terpuaskan dari apa yang kita bahas hari ini, dan mungkin lain waktu mungkin kita bisa agendakan lagi nggak sih Sanas? Kita lebih kayak lebih ngobrol santai aja, ya nggak usah yang tegang banget nggak sih, ya udah ya. nggak pada yang punya gitu, ya udah kita ngalir aja, kita ngomong gitu lah, apa yang mau ditanyakan ya udah gitu. Nah, mungkin kita akhiri aja ya pada siang menjelang sore ini Sanas ya. Dan dari saya sendiri memohon maaf apabila ada tutur kata yang menyenangkan, dan saya juga masih dalam proses belajar, baik dari cara tutur berkata, bagaimana menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya juga masih dalam proses belajar, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang tidak menyenangkan nih kepada teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang sudah mau banget kegiatan atau obrolan kita pada siang hari ini ya kan. Aku ucapkan terima kasih banyak Sana sudah bisa menyempatkan ya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah hadir pada hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan, kita obrolkan ini akan ada manfaatnya di kemudian hari. Saya rasa akan ada saja manfaatnya di kemudian hari. Ya, mungkin sekian dari saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.